Bab 620. Spesies kaca sangat langka, ditambah hijau kekaisaran paling berharga dalam seri warna batu giok. Sepasang batu giok 6 ini dapat dikatakan sangat berharga. Bahkan dengan uang, sulit untuk membeli. 1. Tulisan tangan Tuan Gao sangat bagus. Harga pasar dari liontin giok dengan warna hijau kekaisaran adalah 50 juta yuan, dan 2 adalah 100 juta yuan. Ini bahkan lebih berharga daripada hadiah dari Tuan Wu. Aku untuk bisa memakai liontin giok seperti itu, bahkan jika aku mati, aku akan bersedia. Sepasang liontin giok Gao yang membuat banyak tamu semakin kagum. Pada saat ini, Butler Jiang juga merasa tersanjung. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa itu adalah pernikahan yang mempermalukan Su Yuwei, dan seseorang akan mengirim hadiah satu demi satu. Dan keluarga Jiang mereka, dan grup pendaratan raja yang misterius. Presiden yang melaporkan kesalahan dapat dikatakan tidak memiliki persimpangan. Siapa yang tahu bahwa pihak lain akan memberikan hadiah yang begitu murah hati begitu dia datang? Mungkinkah wajah keluarga Jiang begitu hebat memikirkan ini? Senyum puas segera muncul di wajah Butler Jiang. Tapi dia tidak tahu bahwa bos besar di belakang grup pendaratan raja adalah Ye Lingtian sendiri. Jika Ye Lingtian tidak menikah, Gao yang tidak akan datang untuk menghadiri pernikahan sama sekali. Dan bahkan jika itu adalah surat undangan dari wanita kedua dari keluarga Jiang, dia tidak akan menghargainya. Saat itu Gao yang dipermalukan dan ditangkap oleh putri wanita gemuk dari Raja Kapal Laut Timur untuk menjadi mempelai pria, dan menderita banyak penghinaan. Tepat ketika dia putus asa, Ye Lingtianlah yang datang ke dunia seperti dewa, melangkah maju, menghancurkan keluarga Raja Perahu Su dalam semalam, dan membantunya menyingkirkan nasib buruknya. Kebaikan semacam ini setara dengan membangun kembali. Kemudian, Ye Lingtian mengubah nama grup Shen menjadi grup Junlin, dan menyerahkannya kepada Gao Yang, sehingga dia bisa menjadi presiden muda yang membuat iri semua orang. Ini adalah hadiah untuk mengetahui tanpa Ye Lingtian, tidak akan ada Gao Yang hari ini. Ye Lingtian memiliki begitu banyak kebaikan untuk Gao Yang, dan sekarang itu adalah pernikahannya. Setelah Gao Yang mendapat berita, mengapa dia tidak mengirim hadiah yang berat? Namun, di mata orang lain, gerakan Wu Qianshan dan Gao yang mengirim hadiah berat tidak diragukan lagi di flatter keluarga Tiananjiang. Meskipun ada banyak tamu di ruang perjamuan, hanya sedikit yang tahu identitas Ye Lingtian. Mengetahui bahwa Ye Lingtian memiliki anugerah untuk membangun kembali Gao Yang, dan bahwa dia dan Wu Qianshan memiliki bimbingan dan magang, tidak ada seorang pun sama sekali, jadi mereka sangat terkejut. Setelah hadiah dipajang, Butler Jiang melangkah maju untuk mengambil sepasang liontin giok dari tangan Gao Yang, dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada para pelayan di sampingnya. Setelah itu, dia berkata dengan keras, "Terima kasih atas kebaikan hati Raja. Grup pendaratan, keluarga Jiang saya, Gao, satu presiden, silakan duduk." Dengan senyum di wajahnya, kepala pelayan Jiang secara pribadi memimpin Gao Yang ke Wu dan banyak tamu lain melihat tempat ini, dan dia tidak bisa menahan diri. Ini benar-benar layak menjadi keluarga Jiang di Tianan, dan itu memiliki pengaruh besar dalam Laut Cina Timur. Bahkan Wu Qianshan dan Presiden Gao, satu mereka semua memberikan hadiah yang begitu murah hati. Ya, meskipun kali ini bukan pernikahan Nona Jiang Yudi, hadiah yang diberikan oleh bos-bos ini bukan untuk mempelai wanita maupun untuk mempelai pria, mereka sepenuhnya ditujukan pada keluarga Jiang. Wajah. Apa itu keluarga kaya? Ini adalah keluarga kaya. Bahkan jika Anda hanya memberi nama, Anda dapat membuat pria besar seperti Wu Lao mengirim 80 juta tunai, dan Anda dapat membuat Tuan Gao mengirim liontin giok terbaik. Meja itu, kebetulan duduk di sebelahnya. Bab 621. Pada suatu waktu, semua orang menghela nafas pada kekuatan keluarga Jiang satu demi satu, dan wajah mereka penuh kekaguman. Di sudut ruang perjamuan, tidak seperti para tamu yang penuh dengan kegembiraan dan keheranan, orang-orang dari keluarga Su sangat iri dengan hadiah-hadiah mewah ini. Meskipun mereka adalah keluarga gadis mempelai wanita dan memiliki hubungan dekat dengan Su Yuwei, mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah ini sama sekali, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menerima hadiah atau ucapan terima kasih. Setelah pernikahan selesai, hadiah dari semua tamu yang hadir akan menjadi milik keluarga Jiang. Bahkan jika keluarga Jiang telah mengontrak Hotel Tianlong untuk mempersiapkan pernikahan, mereka menghabiskan banyak uang. Tetapi begitu hadiah ini dihitung, keluarga Jiang tidak hanya tidak akan kehilangan uang pada akhirnya, tetapi juga akan menghasilkan banyak uang. Tentu saja,
Pada awalnya, tidak ada yang tahu bahwa begitu banyak orang akan mengirim hadiah besar. Namun, keluarga Jiang benar-benar ingin menjadi nyata dalam pernikahan ini. Sepasang liontin batu giok, yang semuanya sangat berharga. Kali ini, keluarga Jiang menghasilkan banyak uang. Seperti yang diharapkan dari keluarga Jiang, seperti yang diharapkan dari nona muda kedua, saya yakin akan hal semacam ini, tangan. Banyak tamu, semuanya adalah ide yang baik untuk berpikir bahwa keluarga nona Jiang kedua sangat berpikiran bisnis, dan tidak hanya menghasilkan banyak uang dari pernikahan ini, tetapi juga membuatnya terkenal di Laut Cina Timur, adalah strategi yang bagus. Para tamu iri dengan keluarga nona Jiang kedua. Sebuah ejekan terhadap Su Yuwei dan Ye Lingtian. Saya tidak tahu keberuntungan macam apa yang telah dialami keluarga Su, tetapi mereka benar-benar bisa terlibat dengan keluarga Jiang. Jika bukan karena keluarga Jiang untuk maju dan hanya mengandalkan satu Su Yuwei, orang-orang kuat di tempat kejadian, diperkirakan tidak ada dari mereka yang akan kembali. Menantu keluarga Su, Ye Lingtian, dulunya adalah penjahat yang kuat. Apakah kamu malu? Nona Su cukup cantik, tetapi dia menikah secara tak terduga. Sampah semacam ini, itu benar-benar bunga yang terjebak di kotoran sapi. Itu tidak hanya terjebak di kotoran anjing. Meskipun keluarga Su tidak berani berbicara terlalu banyak, itu sepadan dengan wajah. Mendengar kata-kata ini, semua kerabat keluarga Su juga merasa malu, semua berpura-pura mengubur kepala mereka di air minum, dan tidak ada seorang pun berdiri untuk membantah sepatah kata pun. Tidak masalah jika mereka tidak membantah, mungkin jauh di lubuk hati mereka memiliki pemikiran yang sama dengan orang-orang ini. Baru saja, Su Qiang dan Su Men, bukankah mereka mengatakannya dengan sangat lugas? Bahkan Su Zongda tidak dianggap enteng oleh kedua orang ini. Wu Qianshan dan Presiden Gao yang mempersembahkan hadiah besar satu demi satu, yang benar-benar menyulut suasana aula perjamuan. Banyak tamu bertanya-tanya apakah ada orang besar yang datang, dan memberikannya akan membuat idol menjadi yang terbaik. Hadiah kejutan sebuah nyanyian bernada tinggi, pada saat ini, di pintu, ada 3 suara lagi. Bab 622, 1, orang terkaya di Laut Cina Timur, Tuan Wang Dongsheng ada di sini. 1, keluarga Dugu, pemilik kota Dugu ada di sini. 1, ruang patroli Laut Cina Timur, sutradara Yan Guodong yang ada di sini. Seperti blockbuster, itu menabrak arena. Semua tamu yang hadir sangat bersemangat sehingga mereka segera berdiri untuk menyambut mereka. Ya Tuhan, bahkan orang terkaya di Laut Cina Timur ada di sini. Keluarga Jiang, satu benar-benar menarik perhatian. Tuan tua Dugu sudah sangat tua. Saya ingat bahwa dalam 10 tahun terakhir, dia telah tidak mengambil inisiatif untuk menghadiri pernikahan keluarga apapun. Wajah keluarga Jiang benar-benar cukup besar sehingga bahkan orang tuanya pun terkejut. Jangan lupa Yan Guodong, Direktur Yan, keluarga Cao dihancurkan di bawah kepemimpinannya, dan dia saat ini statusnya lebih tinggi dari orang terkaya dan tuan tua Dugu, jangan biarkan terlalu banyak. Para tamu sangat bersemangat dan berkata lagi. Setelah diskusi, tidak mungkin bagi para tamu ini untuk tidak bersemangat, untuk mengetahui siapa yang akan memasuki venue selanjutnya, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 3 orang paling kuat di Laut Cina Timur adalah 3 besar. Orang terkaya Wang Dongsheng, yang memulai dari awal di tahun-tahun awal, dengan naluri bisnisnya yang tajam, serta semangatnya yang teguh dan pekerja keras, akhirnya mendirikan kerajaan bisnis yang besar setelah banyak kerja keras. Grup Wang hari ini, dengan aset mencapai puluhan miliar, benar-benar merupakan perusahaan terkemuka di Laut Cina Timur. Bisnis keluarga Wang dapat menguasai 80% pangsa pasar di Laut Cina Timur. Beberapa tahun yang lalu, Wang Dongsheng duduk di singgasana orang terkaya di Laut Cina Timur. Dia telah menjadi orang terkaya di Laut Cina Timur 4 kali berturut-turut sejauh ini, dan sekali lagi tahun ini akan memecahkan rekor dan menjadi orang yang telah menjadi orang terkaya di Laut Cina Timur selama beberapa tahun berturut-turut. Keluarga Wang tidak hanya memiliki bisnis besar tetapi juga memiliki reputasi yang baik di Laut Cina Timur, dan sangat dicintai oleh orang-orang di Laut Cina Timur. Setelah menjadi orang terkaya, Wang Dongsheng menjadi sangat sibuk, tidak ada yang pernah melihatnya menghadiri pernikahan orang lain, tidak, dia benar-benar datang hari ini. Semua orang mulai berspekulasi, manfaat apa yang diberikan keluarga Jiang kepada keluarga Wang. Mungkinkah mereka berjanji kepada keluarga Wang untuk memperluas bisnis mereka ke seluruh provinsi Tianan? Kota Dugu, sebagai pucuk pimpinan keluarga berusia seabad,
menjadi terkenal di Laut Cina Timur, saya tidak tahu berapa lama sebelum Wang Dongsheng. Sebenarnya, apakah itu orang terkaya Wang Dongsheng atau Direktur Yan dari rumah patroli? Mereka semua dapat dianggap sebagai generasi muda Kota Dugu karena Kota Dugu memiliki hubungan dekat dengan berbagai keluarga kaya di Laut Cina Timur. Di bawah Belitan, jika Anda menghitungnya, itu sangat dekat satu sama lain. Kota Dugu memiliki tingkat senioritas yang tinggi dan sangat kuat di bawah kepemimpinannya, keluarga Dugu sejahtera dan masih sejahtera. Banyak pemimpin keluarga besar di Laut Cina Timur akan dengan hormat memanggil para senior setelah bertemu dengannya. Hal ini untuk menghormati keluarga Dugu, dan juga untuk menghormati senioritas keluarga Dugu, warisan yang kuat dari keluarga lama terbukti. Selama bertahun-tahun, momentum pengembangan Dugu Jia asli diharapkan menjadi lebih baik. Sayang sekali mereka menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung setelah menyumbangkan setengah dari aset mereka. Keluarga Dugu telah banyak menahan diri, dan harapan selanjutnya menjadi relatif tipis. Tentu saja, ini hanya pendapat orang luar. Begitu seseorang mengetahui identitas Yelingtian dan mengetahui bahwa keluarga Dugu memiliki kaligrafi Yelingtian, diperkirakan mereka akan mencoba menjilat keluarga ini dengan segala cara. Bab 623. Taipan ketiga yang baru dipromosikan adalah ruang patroli secara akurat. Yan Guodong sudah lama tidak berada di posisi itu, tetapi hanya beberapa hari. Namun, dalam 10 hari yang singkat ini, dia melakukan peristiwa besar yang menimbulkan sensasi di seluruh Laut Cina Timur, membuat semua orang di Laut Cina Timur mengenali identitas dan statusnya. Izinkan saya bertanya, setelah bertahun-tahun, siapa yang dapat memusnahkan keluarga Cao? Zhao Zihua, mantan kepala ruang patroli, tidak dapat melakukannya, juga penguasa kota Laut Cina Timur, hanya dia, Yan Guodong. Setelah itu, ketenaran Yan Guodong melejit di Laut Cina Timur. Hari ini, dari orang tua hingga usia 80 tahun, hingga anak kecil berusia 3 tahun, ketika mereka mendengar nama Yan Guodong, mereka akan memberikan pujian yang tulus. Nomor 1, Yan Guodong. Bahkan, beberapa waktu lalu, berita bahwa keluarga Cao musnah baru saja keluar, dan pada dasarnya tidak ada yang percaya. Banyak orang mengira itu adalah berita bahkan tanpa membacanya, bagaimanapun, kekuatan keluarga Cao terlalu menakutkan, dan telah mendominasi dunia bawah tanah Sihai selama hampir 100 tahun. Tidak seorang pun atau keluarga manapun yang dapat mengancam keluarga Cao, apalagi menghancurkan keluarga Cao. Kemudian, setelah beberapa konfirmasi, keluarga Cao benar-benar musnah dan semua anggota keluarga Cao yang jahat dipukuli sampai akhir. Nama Yan Guodong dengan cepat menyapu semua kalangan di Laut Cina Timur. Kawan, saya juga mengagumi pencapaiannya yang luar biasa. Bagaimanapun, setelah keluarga Cao pergi, semua orang tahu bahwa Laut Cina Timur akan berkembang lebih baik, tanpa kekuatan jahat dari keluarga Cao, bahkan jika orang pergi berbelanja di malam hari, mereka akan sangat diyakinkan. Setelah petinggi itu mendapat informasi tentang Yan Guodong. Juga diketahui pada saat yang sama dia menjabat, Zhao Zihua, mantan pemimpin ruang patroli, juga ditugaskan ke barat daya, di mana dia menjalani hukuman mati 10 tahun. Dapat dikatakan bahwa Yan Guodong sepenuhnya diambil alih oleh kilat. Beberapa tokoh besar di puncak Laut Cina Timur memiliki visi yang baik, dan berdasarkan informasi yang mereka peroleh, mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa seseorang mendukung Yan Guodong. Kalau tidak, sebagai orang ketiga, tidak mungkin dia menjadi komandan tertinggi ruang patroli. Benar saja, hanya beberapa hari kemudian, gosip telah menyebar di masyarakat, mengatakan bahwa Yan Guodong telah dihargai oleh seorang pria besar dengan tangan dan mata, dan karir masa depannya tidak terbatas. Dari saat mereka mendapat berita ini, para bos besar di Laut Cina Timur telah melangkahi ambang batas keluarga Yan, dan undangan yang tak terhitung jumlahnya datang terbang seperti kepingan salju. Hanya saja Yan Guodong itu lurus dan selalu sombong. Tidak pergi ke perjamuan apapun. 2 kali ini di pesta pernikahan adalah pertama kalinya dia muncul di jamuan makan pribadi setelah menjabat. Pada saat ini, 3 raksasa berkumpul dan berjalan cepat ke tengah aula. Kedatangan mereka segera membawa suasana aula perjamuan menjadi pasang. Untuk berbagai tujuan, orang banyak berkumpul di sekitar mereka satu demi satu, dan terus mendekat. Tuan Wang, apakah bisnis berjalan dengan baik baru-baru ini? Saya ingin tahu di mana grup Wang akan berkembang selanjutnya. Patriark Dugu, sungguh suatu berkah melihat Anda. Sulit untuk mencapai langit.
Rumah dan menghancurkan keluarga Cao adalah prestasi yang cukup untuk diingat oleh semua orang di Laut Cina Timur. Aku mengagumimu dari lubuk hatiku. Bab 624. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketiga raksasa ini cukup mudah didekati hari ini, dan mereka tidak menjawab beberapa kalimat dari waktu ke waktu di hadapan orang banyak. Ini membuat semua tamu semakin bersemangat. Jika saya dapat memiliki hubungan yang baik dengan ketiganya, bukankah mereka akan berjalan menyamping di Laut Cina Timur? Selain tiga petinggi, Dugu Yiren benar-benar datang ke pernikahan hari ini, ikuti saja di belakang kesendirian. Ketika dia menerima undangan, dia berdandan segera setelah dia melihat bahwa itu adalah pernikahan Ye Lingtian. Dugu Yiren mengenakan gaun merah muda dengan pinggang ketat, memamerkan sosoknya yang sempurna. Mengenakan gaun merah muda ini di tubuhnya memberinya sedikit kelucuan kekanak-kanakan dan pesona wanita dewasa. Tapi seluruh orangnya memiliki panji yang sopan dan elegan, langkahnya lambat, dan setiap langkah tampaknya menginjak hati para penonton. Dua alis melengkung daun willow, sepasang mata bunga persik yang tersenyum, rambut hitam dan indah diikat menjadi sanggul dan diikat di belakang kepala dengan jepit rambut giok putih. Lipstik yang digunakan adalah harta adat yang eksklusif, warnanya pink muda pada pandangan pertama, kemudian warnanya menjadi lebih gelap, dan akhirnya dari gelap menjadi terang. Dengan perubahan cahaya, lipstik dapat diubah menjadi seri merah. Di antara lehernya yang putih, dia memakai kalung batu permata yang sangat berharga, safir itu sebesar telur merpati. Warna biru permata juga membuat kulit lehernya semakin putih dan lembut, sehingga setiap orang yang melihatnya terdorong untuk meraih dan menyentuhnya. Dia datang dalam jumlah besar, dan sebelum dia dekat dengan orang banyak, dia membiarkan orang mencium aroma samar, mungkin dalam beberapa hari terakhir, aroma ini akan terjerat di hati orang. Dugu Yiren awalnya adalah seorang wanita terkenal, dan dia memiliki temperamen sopan dan elegan sejak dia masih kecil. Hari ini, setelah dia sengaja berpakaian teh, dia bahkan lebih cantik. Yang Wan datang untuk menghadiri pernikahan hari ini, wanita tamu, hampir semuanya dianggap tampan, tetapi dibandingkan dengan Dugu Yiren, mereka kerdil dan suram. Jika kecantikan Dugu Yiren adalah bulan, maka kecantikan mereka hanyalah kunang-kunang. Kecantikannya akan angker dan tak terlupakan sekilas. Setelah melihat wajah cantik Dugu Yiren, banyak pemuda yang awalnya sangat bersemangat, dan kemudian menunjukkan kekaguman mereka. Setelah mereka sedikit tenang, mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat, Nona Dugu, dia memang kecantikan yang terkenal di seluruh Tianan, dan dia sangat menakjubkan sehingga dapat dilihat dari kejauhan dan tidak dapat dinodai. Kuncinya adalah Nona Dugu tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki latar belakang keluarga yang baik. Keluarga Dugu, tetapi keluarga Donghai telah diturunkan selama beberapa tahun. Seperti yang Anda katakan, kemampuan Nona Dugu untuk berbisnis juga kelas 1. Dibandingkan dengan Nona Dugu, saya seperti lumpur. Saya tidak tahu pria hebat seperti apa yang bisa mengubahnya menjadi istrinya. Jika saya cukup beruntung untuk melakukannya, menikah dengan Miss Dugu, saya kira saya tidak perlu berjuang lagi dalam hidup saya. Tamu laki-laki muda ini juga memiliki ide tentang Wu Bingqing sebelumnya, tetapi sayangnya Wu Bingqing dingin dan kuat, sehingga mereka tidak berani memiliki delusi sama sekali. Mereka juga terobsesi dengan Dugu Yiren, tetapi mereka juga tidak berani memiliki ide. Asalkan ketika Anda berpikir tentang bersama Dugu Yiren, Anda akan merasakan rasa rendah diri dari lubuk hati Anda. Tidak ada satupun talenta muda yang berpikir bahwa dia layak untuk Dugu Yiren, tetapi juga memandang rendah mereka. Bab 625. Kedatangan Dugu Yiren langsung menarik perhatian banyak tamu pria. Hanya saja semua tuan muda di depannya diabaikan olehnya. Dalam hal latar belakang keluarga, hampir tidak ada yang hadir dapat menandingi dirinya. Karena kecantikannya, hampir semua tamu wanita merasa malu saat melihatnya. Dari segi kemampuan, dia adalah penerus-generasi-penerus yang dilatih oleh keluarga Dugu. Bagaimana bisa wanita seperti itu dengan mudah jatuh cinta dengan pria manapun? Di antara banyak tamu, ada satu orang yang melihat Dugu Yiren yang tak tertandingi, yang sebenarnya adalah putri dari keluarga Wu Bingqing. Tepatnya, sejak Dugu Yiren memasuki pintu, perhatian Wu Bingqing tertarik padanya. Di antara dua keindahan, selalu ada perbandingan. Hanya bahwa di lubuk hati Wu Bingqing, dia juga prihatin dengan latar belakang keluarga Dugu. Meskipun keluarga Wu tidak buruk, dibandingkan dengan keluarga Dugu, yang telah diturunkan selama ratusan tahun, itu adalah masih agak rendah.
Warisan keluarga Dugu dapat dikatakan paling mendalam di seluruh Laut Cina Timur. Banyak pemimpin keluarga besar sangat menghormati kota Dugu. Keluarga Wu telah melakukan pekerjaan yang baik dalam bisnis tahun ini. Selain itu, Wu Qianshan adalah seniman bela diri yang kuat, dan banyak mitra bersedia memberikan wajah keluarga Wu. Akibatnya, keluarga Wu juga dapat menempati peringkat di antara keluarga teratas, dengan kekayaan beberapa miliar. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Dugu, itu masih jauh, bahkan jika keluarga Dugu dipaksa untuk menyumbangkan harta keluarga biasa, itu masih tidak dapat menandingi keluarga Wu dalam hal kekayaan. Dalam hal kecantikan, Wu Bingqing adalah salah satu wanita paling cantik dalam 1000 mil, selain temperamennya yang dingin. Selama dia adalah pria normal, dia pada dasarnya akan tertarik pada orang-orang yang kesepian dan membuatnya agak iri. Jika Wu Bingqing tidak berlatih seni bela diri sejak kecil, dia tidak akan pernah bersikap sopan terhadap ketidaktahuannya, dan diperkirakan orang-orang yang mengejarnya akan dapat mengelilingi kota Donghai. Meski begitu, untuk membandingkan kecantikannya dengan Dugu Yiren, dia masih sedikit lebih buruk. Dugu Yiren memiliki penampilan ikan dan angsa yang tenggelam, dan wajah bulan dan bunga yang tertutup. Jika ditempatkan pada zaman kuno, diperkirakan bahwa banyak orang akan tergila-gila padanya, dan raja mungkin akan menyukainya. Dia tidak pergi ke pengadilan pagi. Kecantikan seperti ini, jika tidak digunakan dengan benar, sudah cukup untuk membawa bencana bagi negara dan rakyat. Kali ini Wu Bingqing bersikeras mengikuti kakeknya untuk menghadiri pernikahan ini. Selain ingin melihat tertinggi barat daya, dia terutama ingin tahu tentang wanita seperti apa dia. Terpesona oleh Ye Lingtian. Jika bukan karena pernikahan ini, nama Su Yuwei pasti tidak akan diperhatikan oleh Wu Bingqing. Bahkan jika Su Yuwei sangat cantik, itu hanya akan membuat orang-orang di Laut Cina Timur menjadi gila. Sebagai putri dari putrinya, Wu Bingqing mungkin tidak akan bersinggungan dengannya. Tapi situasinya berbeda sekarang, nama Su Yuwei tidak hanya dikenal oleh banyak orang, Wu Bingqing juga penuh dengan rasa ingin tahu tentangnya. Tapi sebelum dia bisa melihat Su Yuwei sendiri, wanita kesepian di depannya membuatnya merasa kalah. Tidak hanya gagal, tetapi juga gagal total. Apakah itu penampilan atau latar belakang keluarga? Wu Bingqing berpikir bahwa dia tidak lebih baik dari Dugu Yiren, dan dia jauh lebih buruk daripada Dugu Yiren. Wu Bingqing telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Selain kekuatannya sendiri, ia juga memiliki karakteristik lain, yaitu sangat kompetitif. Dan sebelum itu, dia memiliki kekaguman tersembunyi pada Ye Lingtian, jadi dia selalu berpikir bahwa dia bisa membandingkan semua wanita di sekitarnya. Mungkin dengan cara ini, Southwest Supreme akan menyadari dirinya sendiri. Namun, setelah melihat Dugu Yiren, dia memiliki rasa frustrasi yang mendalam dan menemukan bahwa dia tidak cocok untuk pihak lain apapun yang terjadi.